Selamat pagi buat sahabat-sahabat muslim saya di Indonesia atau yang di luar negeri bisa pakai subtitlenya itu. Hari-hari ini ada perasaan miris saya karena ada seorang figur kiai, seorang figur ustadz kondang nasional yang sedang dibully, sedang kena permasalahan. Apakah saya tidak bisa menilai apakah beliau benar atau salah dalam bidang itu, tetapi yang saya membuat prihatin adalah begitu banyak sahabat-sahabat atau masyarakat muslim Indonesia yang dengan mudahnya untuk membuli beliau, mengatakan gini, mengatakan begitu. Saya hanya berpikir begini aja, kalau sharing pemikiran pribadi saya adalah begini. Orang itu ada kualitas, ada kelas-kelasnya. Begini misalkan, figur itu adalah seorang kiai, seorang ustadz, hafal Al-Quran misalkan. Otomatis dibandingkan seperti kita atau seperti saya misalkan, yang bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai kondang, bukan hafal Al-Quran, bukan penghafal Al-Quran misalkan. Kemudian saya menilai seorang kiai, itu bagi saya adalah kurang pas. Karena apa? Kualitas kita mungkin nggak selevel dengan orang tersebut dalam hal keagamaan. Alangkah lebih baiknya kita diam, kita buat sebuah pelajaran apa yang sedang terjadi. Jadi biarkan ahlinya yang menilai. Kalau masuk persidangan kasusnya, biarkan hakim yang akan memutuskan. Biarkan para ulama-ulama, misalkan MUI di Indonesia, yang akan memutuskan apakah ini layak tetap layak jadi kiai idola, ustadz idola atau ustadz yang jelek, yang baik. Ini ya biarkan lembaga-lembaga formal itu orang yang berkompeten untuk menilainya. Jadi hati-hati sahabat-sahabat saya semuanya, jika ingin membuli atau menilai jelek pada seorang kiai atau seorang ustadz yang jelas-jelas ilmunya dan pengalamannya adalah lebih dari kita. Jadi, mungkin apa yang dipikirkan, mungkin yang dipikirkan atau yang disampaikan orang itu kita tidak mampu. Pause dulu. Maaf, pending sebentar. Ketika kita tahu posisi bahwa orang yang akan kita bully punya kredibilitas melebihi kita, punya ilmu yang pengalaman di bidangnya yang melebihi kita, maka sebaiknya kita lebih berhati-hati untuk membuat sebuah penilaian. Ya kalau penilaiannya bagus, kalau jelek, saya khawatir teman-teman menjadi ikut-ikutan saja. Ketika ada yang ustadz yang dibully, kemudian kita pokoknya reaktif, pokoknya langsung ikut membuli aja. Hati-hati dengan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita komenkan, yang kita menilaikan jelek kepada seseorang. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan menanggung pertanggungjawaban itu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita katakan tentang orang lain. Itu ya sahabat-sahabat semuanya. Jadi ya kadang-kadang memang seorang kiai itu yang sekarang kan, yang saya maksud adalah Ustadz YM itu, inisial aja, saya gak berani menyebut namanya, kayaknya tentang sodako sepeda motor bisa dapat mobil. Ada yang mengatakan, wah itu bohong, itu hoax, itu gak mungkin. Mungkin, apa yang gak mungkin di dunia ini? Nothing impossible. Jadi gak mungkin, apapun bisa terjadi di dunia kalau Allah berkehendak. Itu adalah salah satu contoh. Memang ada orang itu ketika sodako 100.000, kemudian dia tiba-tiba dapat rezeki 1 juta. Itu ada contoh kasus itu. Nah mungkin orang itu dinilai secara global, kan tidak mesti begitu kan, begitu. Intinya apa yang disampaikan itu sudah sebuah kebenaran dan mungkin itu belum mewakili teori atau rumus kehidupan secara global. Tapi ya kita harus bijak, mungkin itu adalah yang dicontohkan adalah dalam satu sisi, dan memang itu pernah terjadi bahkan dalam kehidupan saya juga,
Walaupun kadang-kadang sodako itu tidak kembali berupa materi. Misalkan kita sodako 100.000 pasti kembali 1 juta atau jadi 100 juta. Ya tidak begitu. Kadang berupa kesehatan, kadang berupa jabatan, kadang berupa kepercayaan dari orang lain. Kan begitu. Nilai baik atau nama baik berubah menjadi nama baik akan kembali ke diri kita sendiri. Itu aja ya teman-teman. Jadi untuk mensikapi kasus Ustadz YM yang hari-hari ini sedang dibully di dunia maya, saya agak miris, jadi ingin sharing ide, sharing pemikiran kepada teman-teman semuanya bahwa hati-hati jika ingin membuli seorang tokoh yang nyata-nyatanya orang itu lebih segalanya dibanding kita, lebih tua, lebih ilmunya lebih banyak, kemudian lebih berpengalaman di bidangnya, misalkan bidang agama, maka hati-hati. Siapa tahu ilmu dan otak kita memang nggak mampu mencapai apa yang dia pikirkan. Itu aja, semoga kita menjadi sama muslim lebih bijaksana. Muslim lebih baik kalau salah kan diingatkan, dinasihat, bukan dihujat atau dibully yang nggak karuan atau dijelek-jelekan namanya. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini akan kita pertanggungjawabkan di esok nanti. Demikian, semoga bermanfaat.